Jujur gue iri tiap kali scrolling medsos terus muncul anak-anak usia muda udah punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sorry, gue siapa? lupa yang kenalin diri. Gue Alfi. Gue Ardi. Gimana pembukaannya? Oke nggak? Ya lumayan Oke, sih. ya gue jujur aja ya. Dan kamu yang lagi dengar podcast ini juga jujur aja sama diri sendiri. Seberapa sering kamu scrolling medsos terus ngeliat postingan orang, kayak mungkin orang yang bermesraan dengan pasangannya, terus kamu mikir, kok aku nggak punya kisah cinta yang indah kayak orang-orang ya? Atau mungkin kamu scrolling anak-anak muda yang usia 20 udah punya rumah, bisa banggain orang tua, terus kamu mikir, kok hidup aku masih gini-gini aja ya? Atau konten-konten yang nanyain pendapatan orang-orang. Aduh iya. Terus kita membandingkan dengan pendapatan kita. Miklo, lo harus, nah Kedengeran kan tapi tadi ini dikit pelan tapi. ya kayak gitu lah. Ya dan, oh ya dulu gue pernah hapus salah satu aplikasi karena nanya. Wow. Apaan? Oh. Oke, gue nggak mau sebut di sini ya, karena ada satu pokoknya bahasan tentang pendapatan orang-orang. Dan gue waktu itu baca itu di masa-masa susah ya. Jadi baca kayak gitu tuh berat banget buat gue. Jadi bikin gue insecure. Dan selalu menghapus itu. Do you feel better? Yeah, I feel better. Oh. Terus Udah. kenapa judul selesai. kita sosial media menghancurkan mentalku? Emang menghancurkan mental lu, Ardi? Kalau gue pribadi. Si Ardi nih si paling healthy, males gue. Ya habis gimana? Enggak, jujur. Tapi it could be for some people. Memang sebenarnya tuh knowledge tentang penggunaan sosial media, internet tuh penting sih, tapi Kok pembahasannya kayak boring gak sih? enggak sih, Nggak, biasa semoga aja. nggak. Tapi ya enggak. Oh, maksud lo pas pembicaraannya ke gue boring. Enggak. Ya jadi Ya kayak, udah lo aja yang ngomong. yes, thank you. Enggak lah. Apa lu mau ngomong apa? Enggak ada. Ini kan judul lo yang bikin. Iya, Iya, mental apa? Sosial media menghancurkan mentalku. Ini bahasan kita why, nanti di Alfi? Bandung. Oh ya? Oh iya, Iya. betul. So why, Alfi, kenapa sosial media menghancurkan mental lo? Oke, gue pernah baca suatu artikel. Intinya gini, semakin banyak screen time lo, semakin tinggi rasa cemas dan rasa kesepian. Artikel dari mana tuh? Coba lihat aja, search di Google. Males. Artikel dari mana? Dari Google. Tapi Sangat kayaknya itu valid ada dan jurnalnya, reliable. kayaknya ya. Gue nggak sampai nge-search jurnalnya. Tapi I ya, have to agree. There's a lot of research sebenarnya tentang Media penggunaan sosial. sosial media dengan apa ya, kasarnya kayak ya memicu masalah kesehatan mental lah. Iya. Dan gue bisa ngerasain itu di diri gue sendiri sih. Dan gue bisa ngerasain itu Selalu jadi contoh, si paling contoh. gue bisa ngerasain itu juga di anak-anak zaman sekarang. Gue nggak bisa generalisir ya, tapi mungkin menurut gue, kenapa lately kita sering ngerasa cemas, sering ngerasa kesepian? Kenapa? Koneksi kita nggak Oh. ada sama orang. Koneksi kita tuh sama gadget kita dan kehidupan orang yang terlihat indah, yang Iya. terfilter, yang sebenarnya nggak benar-benar nyata. Tapi itu yang kita selalu konsumsi tiap hari, kita lihat itu tiap hari. Gimana mental health kita nggak tersulut gitu? Lu lagi apa Dan yang lebih bahaya juga Mm-mm. kita jadi nggak bisa bosan karena ada Iya. sosial media ya. Iya, itu juga bahaya. Kita benar-benar butuh sesuatu terus-terusan To keep karena us kita nggak biasa, entertained. yes, to keep us entertained. Karena kita tidak terbiasa dengan rasa bosan bosan kayak baca buku, mungkin itu juga minat baca kenapa kurang. karena buka medsos. Iya, karena buka medsos seru. lebih enak, lebih Scrolling TikTok lebih interaktif. menyenangkan. Yes, Scrolling IG lebih- lebih seru. Yes, betul. Jadi lebih enak, dan sedangkan membaca butuh effort, belajar butuh effort gitu. Betul. Sedangkan social media it's easy, you scroll and then you laugh, you Iya. scroll and then you cry. Ya kayak Yes, gitu-gitu. you scroll and you cry. Oh, itu quote yang oke ya. Selalu dicolong tulisan-tulisan gue, ide-ide gue. Dan Di buku gue sebenarnya yang bab judulnya Loneliness is my best friend. Ada bab yang judulnya gini nih. Masalahnya saat aku sendiri overthinking ikut menyerangku. Kok
Oh iya, tapi ini Apa maksudnya? kok tiba-tiba bahas overthinking. Nah, aku buka halaman 263 ya. Aduh, Kenapa? membosankan. Lanjut buruan, cepetan. Oh, si Ardi bikin gue insecure. Tuh kan, heningnya lama. Tunggu ini gue lagi buka ini guys. 263, bentar. Jangan di skip ya. Ah ini ya kelewatan. Oke, halaman 263. Masalahnya saat kamu sendiri, kamu tuh terlalu sibuk dengan ponsel kamu. Makanya kamu overthinking. Oke. Tahu nggak kenapa? Karena ketika kamu sibuk scrolling media sosial, badanmu udah nggak gerak, otakmu nggak mikir, kamu tuh bener-bener pasif. Dan saat kita melakukan hal-hal pasif kayak gitu, overthinking rentan banget masuk di pikiran kita. Oke, ini mungkin tulisan yang nggak scientifically yang gimana-gimana, but it's Yes. scientifically proven as well. When you maksudnya ketika lu terlalu sering mengonsumsi media sosial itu memantik mental health lu. Dan gua selalu jadi contoh gua, tapi ya I wanna be honest to you guys, kayak gue tiap kali buka medsos kalau udah lumayan lama itu tuh pasti ngerasa kalau nggak insecure, cemas, kesepian, dan kadang nggak ada korelasinya gitu loh. Kadang nggak selalu kayak gimana ya, kadang kayak gini loh, kalian pasti pernah ngerasa juga kan, kayak udah sering banget scrolling sampai ngerasa kayak ada yang kosong gitu loh, kayak bosen banget, ada yang kosong tapi nggak tahu apa, tapi kita tetap lanjut scrolling and we don't get anything but kesepian yang lebih intens, kecemasan yang lebih dalam, kayak gitu. Scientifically proven. Enggak, I didn't say it was scientifically proven. Bilang tadi. I didn't say it was, Oh, but lu it bilang- happened. Oh gitu. Ya, to some people, To and some mostly people. you. Jadi gini guys. Nah ini ada penelitian yang beneran. Ya, Kalau ya nggak sih salah- paling. Ogwin and Shroom waktu itu, kalau nggak salah tahun 97, sebenarnya tentang TV. Oh, oke. Jadi inti dari penelitian itu adalah semakin banyak seseorang menonton TV, maka maka estimasi dia terhadap pendapatan orang-orang lain di sekitar dia adalah lebih tinggi dari dia. Paham nggak lu? Gimana enggak. Semakin sering seseorang menonton TV, Mm-mm. maka gimana ya gampangnya gue ngomong, dia pemikiran dia dalam mengestimasi pendapatan orang-orang di sekitar dia itu Oh, tinggi. pendapatan maksud lo gaji. Gaji, Oh, ya. iya. Oh, jadi kalau Kekayaan semakin lah. sering nonton TV, dia semakin mikir gaji orang-orang tuh tinggi. Tinggi betul. Oke. Dan semakin orang Oh, semakin oke. tinggi dia semakin sering dia nonton TV juga akan berkaca bahwa akan mengestimasi bahwa pendapatan dia tuh rendah rendah, banget. iya. Yes. Karena mikir gaji orang tinggi. Yes. Ya, gue setuju. Terus I get it. why is that? Mm-mm. Karena TV kebanyakan menunjukkan glamor. Ya nggak sih? TV-TV tahun-tahun 97-an ya dulu ini penelitiannya. Tapi masih relevan sampai sekarang. Ketika kita buka medsos. Ketika kita buka medsos, and it's even more dangerous kan. TV dulu lo ribet gitu lo harus pulang dulu ke rumah buat nyalain TV. Ada jamnya gitu. Ada jam. Sekarang sosial media it's on your hand. Lo bisa buka kapan aja, lo bisa konsumsi kapan aja. Jadi lebih intens, lebih mungkin mempengaruhi lo. Kalau digali lagi, apa sih sebenarnya yang bikin kita merasa diri ini buruk setelah melihat sosial media? Sebenarnya gitu kan intinya. Adalah social comparison. Ini yang akan kita lakukan dan semua orang pasti lakukan. We're the creature of comparison. Kita makhluk yang akan mengompar. Dalam menilai value diri gua nih, gua akan mengcompare dengan diri orang lain. Kayak, oh gila, dia udah begini, gua belum gitu. Dan itu akan gua compare gitu loh. Dan itu akan menjadi nih value dalam diri gua. Jadi itu tidak mungkin bisa kita hindari. Bahkan bukan cuma kita ya, kadang orang tua kita ngomper dengan anak tetangga, orang tua kita ngomper dengan kakak adik kita yang lebih parah mungkin. Kita akan menjadi bahan komperan diri kita sendiri, dari diri kita sendiri atau dari orang-orang terdekat kita atau dari orang lain bahkan yang gak gitu kenal kita. Value itu bisa didapat dari compare dari sekitar. And ya kita tidak bisa menghilangkan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol kemana kita mengcompare diri kita. Oke. Yes. So Contoh dong, yang kita harus contoh compare diri gini. kita sama Ini siapa harus dong? ada penjelasan lain dulu. Jadi kita tuh punya annoying feature of our mind. Wow. Kita punya fitur ngeselin gitu loh di
pemikiran kita. Itu bisa jadi pembukaan menarik buat buku loh. Sebenarnya itu udah ada di buku self healing gue. Oh, udah ada. Udah ada. Yaitu tentang reference point. Kita Reference itu point. hidup berdasarkan reference point. Basically kayak yang tadi gue jelasin. Value gitu loh. Kita di masa kecil, kita di masa muda, kita di masa tua, kita di masa sekarang itu punya reference point yang berbeda-beda. Mungkin dulu kita ngelihat sukses itu adalah yang bisa kerja kantoran bla bla punya pendapatan segini-segini. Orang yang belum punya kerja ngerasa kayaknya gaji 3 juta, 4 juta tuh gede banget deh gue bisa gini-gini. Tapi ketika dia mendapatkan itu, reference point-nya akan berubah. Kanan kirinya lingkungannya akan berubah. Dia akan sadar bahwa ternyata gaji 3-4 juta tuh sedikit ya. Kanan kiri gue mampu beli gini-gini gitu. Dan reference point itu akan kita dapat dari apa-apa yang kita konsumsi. Entah itu lingkungan kita, apa-apa yang kita tonton, apa-apa yang kita dengar. Semua itu mempengaruhi reference point kita. Kasarnya gini, gue bisa melihat kemana condong hidup seseorang berdasarkan lihat list following dia di sosial media. Kalau misalnya dia suka follow yang kayak sering menunjukkan kekayaan, ya udah pasti dia pengennya itu gitu loh. Menunjukkan kemesraan, kecintaan, itu yang jadi goals hidup dia. Kayak gitu loh. Itu karena apa? Karena itu reference point yang sering dia konsumsi gitu loh. Ya, itu contoh kasarnya ya. Mungkin bukan dari sosial media aja ya, dari yang lain. Tapi kenapa lu bisa tertarik follow orang-orang atau influencer-influencer yang seperti itu? Ya karena lu ada keinginan ke situ, ya nggak sih? Jadi kayak gitu. Nah, berangkat dari reference point ini yang bisa kita kendalikan. Mengendalikan reference point kita. Jangan sampai kita meng-compare diri kita ke hal-hal yang receh gitu loh. Minimal ketika kalau misalnya, gue yakin teman-teman di sini pasti mau masuk surga, ngakunya gitu ya. Memang lah pasti siapa sih yang nggak mau. Semua mau masuk betul surga. Kan? Tapi tidak teraplikasikan dalam hidupnya gitu loh. Reference point-nya bukan orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang pengen masuk surga gitu loh. Iya. Dia lebih insecure ngelihat orang kaya dibanding insecure ngelihat orang yang Rajin ibadahnya sholatnya. baik gitu loh. Berarti kan lu lebih paham nggak? Berarti lu lebih condong ke sana gitu loh. Kalau kita benar-benar mau mengaku gitu loh, tujuan hidup kita adalah yang akhirat, surga, maka minimal kita juga harus compare diri kita dengan orang-orang yang seperti itu. Ya enggak? Yang agamanya baik, ya enggak? Minimal ya. Boleh juga kita punya komparasi terhadap orang-orang lain ya. Maksudnya yang misalnya dia pelajarannya oke, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus. Itu hal-hal yang bisa kita usahakan dan bisa kita kejar gitu loh. Iya, benar. Sedangkan apa yang ada di media sosial selain itu terfilter, betul. Itu juga impossible. Kadang kita nggak tahu backgroundnya. Dia nunjukin yang senang-senang aja nih. Yes. Kita nggak tahu di balik itu. Kita nggak iyalah masa orang happy gua terus. rasa ya nggak, maksudnya gini, orang-orang normal kayaknya nggak pengen deh aib-aibnya terbongkar di sosial media. Tapi anehnya sekarang banyak aja yang aib-aibnya terbongkar dan dia mau gitu loh. Iya. Dan anehnya lagi banyak aja yang suka. Itu yang bisa yang bikin gua kesel, kayak gila kok followersnya banyak ya orang-orang kayak gini. Padahal ya ampun, berarti kan ya itu serem sih, paham gak sih? Mungkin karena orang mikir tuh, dia nggak munafik, dia ya udah nunjukin. Padahal itu ya salah gitu loh. Juga, itu ya balik lagi ke reference point, itu akan jadi reference point loh. Sooner kita. Or later gitu loh. Sedikit demi sedikit gitu loh. Iya, benar. Peletakan benar dan salahnya gitu. Oh dia kayak gini-gini benar nih, buktinya sukses gitu. Betul. Sukses juga di mata lo, kayak gitu loh. Jadi harus hati-hati. Dan itu kita yang punya kendali atas sosial media kita. Jangan juga kita kayak nyalahin gitu loh. Ya yang follow siapa gitu loh, yang menyaring siapa, yang tertarik itu siapa gitu loh. Kenapa nggak follow yang bermanfaat gitu loh? Iya, setuju. Ya nggak sih, yang memang bisa mengembangkan diri, yang jelas asal usulnya gitu loh. Ketika kita punya reference point ke arah gitu, sosial media jadi hal yang baik. Ya nggak, sosial media kadang jadi sumber baik nggak buat lo? Iya, maksudnya kayak informasi yang bagus ya nggak? Gimana? Kalau gue pribadi sekarang sih lebih kayak I don't follow people sih. Mostly gue follow sesuatu yang bisa menginspirasi gue. Jadi yang gue iya kan, ada akun-akun yang memang kayak gitu kan. Iya, follow yang menginspirasi. Kayak gue kan suka baca, jadi paling RDMD. Maksudnya? Yang follow. Enggak, salah satu yang gue follow ya selain teman-teman, gue follow juga kayak
apa nih, akun-akun yang isinya tulisan karena gue suka baca, yang tulisannya bagus, yang gue pengen terinspirasi dari itu. Ya kayak yang Ardi tadi bilang, aku pengen punya reference point yang baik, aku punya inspirasi baik yang Yes. setiap hari aku konsumsi. Jadi ya udah aku follow yang baik-baik, yang aman-aman buat aku. Dan Jadi ya gimana? tapi kan lu biasa aja ya, sosial media nggak terlalu memantik lu kan Ardi? Mayan? Oh iya, memantik Oh, insecurity enggak, lu, enggak, kan? enggak. Maksud gue memantik ide. Oh enggak, memantik kecemasan atau kesepian. Kalau di aku kan kadang memantik, dan cara aku adalah supaya meminimalisir itu, selain follow akun-akun yang lebih menginspirasi dengan kebenaran, aku juga memperbaiki hubungan aku sama smartphone aku. Ya emang ini masih sering gagal sampai hari ini, tapi aku tuh berusaha nggak terlalu banyak screen time. Jadi gimana caranya, kayak contoh, aku kalau mau tidur aku nggak taruh HP di deket aku, bener kan Ardi? Tahu ya. Padahal nggak selama aku di rumah Ardi aku nggak pernah kayak gitu karena ribet. Tapi kalau di rumah aku sendiri aku berusaha ya, walaupun sering gagal ya, berusaha gimana caranya supaya HP nggak ada di tempat tidur. Mau alarm pakai jam tangan. Jadi aku taruh HP jauh-jauh. Jadi ketika aku baru bangun atau aku mau tidur, hal pertama dan hal terakhir yang aku mau lihat bukan kehidupan orang lain. Tapi ketika aku baru bangun, aku nggak lagi scrolling media sosial, karena itu bukan kehidupan yang harus aku lihat. Kehidupan aku yang harus aku lihat, kehidupan aku yang harus aku pedulikan. Jadi pertama kali aku bangun, aku pengen peduli sama kehidupan aku. Beres-beres tempat tidur, nyapu kalau rajin, langsung mandi. Ya walaupun jujur So masih sering gagal, tapi itu yang aku usahain, dan setiap kali berhasil itu selalu ngebantu banget. Dan kedua, aku tuh selalu berusaha mikir cara apa ya, supaya nggak terlalu, kan sosial media adiktif banget ya, dan kita sekali scrolling susah banget buat stop. Ngomongin gini aja rasanya pengen scrolling nih. Nah tapi aku tuh selalu mencari kegiatan lain selain buka konten. Buka konten kadang menyenangkan kan, tapi kan lama-lama juga toxic ya. Jadi yang aku lakukan adalah cari aktivitas lain yang bikin aku nggak mindless scrolling. Maksudnya mindless scrolling ya udah scrolling tanpa mikir. Jadi aku nyari aktivitas-aktivitas yang kalau nggak buat aku mikir, buat aku gerak. Contohnya apa yang buat aku gerak adalah olahraga atau beres-beres. Jadi aku bisa mengentertain diri aku lewat hal yang lebih bermanfaat. Yang buat mikir apa Kak? Baca buku, bikin jurnal. Emang nggak seseru scrolling. Kenapa scrolling seru? Soalnya kita nggak ngapa-ngapain, dan itu nggak bikin kita berkembang. Tapi baca buku, journaling, olahraga, ya itu memang menyenangkan, tapi juga nggak menyenangkan di waktu yang sama. Tapi it grows us, insya Allah. Jadi ya, Ya itu kayak instant gratification versus delayed gratification. yes, Ya memang enak scrolling Instagram atau TikTok atau Twitter mungkin ya. Itu ada nikmatnya, tapi ya instan. Dan kalau apalagi yang cuma bikin hahaha ya. Ya ini instan ada nikmatnya. Cuma ya udah setelah itu hilang ya hilang juga gitu. benar. Dan hal-hal lain yang kayak belajar yang lebih bermanfaat itu sifatnya Iya. delayed gratification ya. Nikmatnya tuh Iya. nanti kita dapat. Yes. Sekarang-sekarangnya nggak enak dulu gitu sih. Betul. Dan ya kita punya, we have the choice sebenarnya, itu sih intinya. Kalau lu merasa sosial media kok buruk ya buat gue, ya lo yang bisa unfollow orang-orang yang bikin lo ngerasa buruk. Atau Lo kalau bisa malu uninstall aplikasinya, lo bisa mute mungkin, mute ya. atau ada fitur-fitur lain, pilih not interested Yes, kayak gitu-gitu. sering dipakai kayak gitu. Yes, jadi Nggak muncul. ya pilih reference point hidup kita dengan baik. Ya. Dan mungkin terakhir dari aku, kadang ya kalau kita bosen, pasti pertama yang kita buka di HP kita secara otomatis tangan kita langsung, entah kalau nggak buka Instagram, TikTok. Nah, sekarang coba kita latih, kalau kita bosen jangan langsung buka HP, do something else. Kalau kamu bener-bener nggak tahu harus ngapain lagi, coba berlatih diri sendiri aja tanpa HP di tangan. Berdoa kepada Allah, curahkan semuanya, harapanmu yang bikin kecewa, semuanya curahkan sama Allah. Dan lihat perbedaannya ketika kamu buka media sosial. Ardi, kenapa lu senyum? Pembukanya jelek ya? Penutupan yang jelek. Iya. Lu tutup dong dengan bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.